Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan doa mudah-mudahan apa yang baru saja kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan yang lalu ulun ada menyampaikan tentang amalan-amalan yang bisa membatalkan baik keimanan kita ataupun membatalkan pahala-pahala dari kebaikan yang sudah kita kerjakan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Untuk itu pada kesempatan ini ulun ingin melanjutkan terkait dengan amalan yang bisa menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa membatalkan keimanan sekaligus menghapus pahala dan kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Di antaranya yaitu mendatangi seorang dukun, tukang ramal, paranormal, orang pintar, ataupun apakah sebutannya. Ini juga sangat berbahaya. Bapak Ibu sekalian yang perlu muliakan, saat ini memang kita hidup di era yang maju. Kita hidup di era yang peradabannya maju, teknologi maju, ya kan? Ditandai dengan kemajuan teknologi. Orang menyebut kita ini sekarang hidup di era dulu apa 0.4, sekarang sudah masuk di 0.5. Artinya begitu pintarnya orang sekarang itu, ya, karena kepintarannya, kecerdasannya sampai bisa menciptakan berbagai macam teknologi yang canggih. Tetapi ternyata meskipun saat ini kita hidup di era yang modern, di era yang maju, di era yang penuh peradaban, tapi tidak menghilangkan yang namanya praktek-praktek perdukunan. Bahkan sampai saat ini yang namanya praktek perdukunan itu masih menjamur. Dulu perdukunan adanya mungkin di kampung-kampung yang gagal, mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip ekonominya lemah. Sekarang perdukunan modern bukan hanya tinggal di desa saja, di kota-kota besar juga ada praktek-praktek perdukunan. Yang datang bukan hanya orang miskin saja, orang kaya saat ini juga mereka senang datang ke dukun. Apakah yang datang ke dukun orang yang bodoh saja? Tidak. Orang yang pintar pun juga masih banyak ya mempercayai dengan praktek perdukunan. Seorang pedagang
mendatangi dukun mungkin menanyakan ya supaya bagaimana bisnisnya dagangnya bisa lancar, laris, menghasilkan keuntungan yang besar. Seorang pejabat, seorang ASN datang ke dukun menanyakan bagaimana supaya dia bisa menduduki jabatan yang penting atau jabatan yang sudah dia pegang bisa langgeng. Seorang caleg ada yang ke dukun agar supaya bagaimana dia bisa terpilih. Seorang pelajar, seorang mahasiswa juga banyak yang percaya dengan ramalan-ramalan yang dilakukan oleh tukang ramal, menanyakan masa depan dan lain sebagainya. Karena dukun adalah orang yang diduga, jangan diyakini. Kalau diyakini berarti kita yakin. Dukun itu adalah orang yang diduga memiliki keahlian dalam hal meramal ataupun mengetahui hal yang gaib. Makanya orang kalau datang ke dukun itu diantaranya pasti yang ditanyakan bagaimana masa depannya, bagaimana nasibnya, bagaimana hitung-hitungannya antara dia dengan dia, di mana barang itu yang hilang, apa yang akan terjadi besok pada diri rumah. Ada yang sama seperti itu. Jadi ulun pernah punya teman, ya kan? Kalau mau melakukan perjalanan dinas itu, kalau ditanya besok bisa nggak ke Jakarta, dia nggak memberikan jawaban dulu sebelum dia mendatangi ke guru spiritualnya. Ya, menyebutnya itu guru spiritual. Wawalan apa yang ditanyakan? Mungkin yang ditanyakan diantaranya adalah kalau ini mau tolak, karena ada kawan yang cerita ke kita, kira-kira aman tidak, bahaya tidak, seperti itu. Guru spiritualnya mengatakan aman, tolak. Menjadi guru spiritualnya tidak usah tolak, ada tolak. Artinya apa? Ada orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin memiliki kecerdasan, pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka masih percaya dengan yang namanya praktek berdukun. Padahal dengan jelas salah satu bahayanya ketika orang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu kepada tukang ramal, orang pintar, paranormal dan lain sebagainya, kata Nabi SAW, man ada arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, orang pintar ataupun apa namanya, lalu menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Tapi jangan berpikir kada perlu lagi sholat, tidak. Artinya sholat selama 40 hari itu tidak akan diterima oleh Allah, meskipun sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim yang wajib untuk mendirikan sholat. Tapi ketika ada orang yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu, coba mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu, itu saja sudah 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Lebih keras lagi, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu mempercayai, meyakini, membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makna kufur berarti kafir. Kalau sudah kafir berarti bisa membatalkan keimanan, bisa membatalkan semua amal ibadah kita.
Nah, ini bahayanya. Bahayanya ketika mendatangi dukun, menanyakan sesuatu, lalu dia meyakini, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maka sungguh dia telah kufur, ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak lain adalah Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam ayat Al-Quran juga jelas ketika seseorang melakukan kesyirikan, jelas innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik. Jamaah sekalian, oleh karena itu ada beberapa hal yang patut kita renungkan agar kita berpikir beberapa kali sebelum seseorang itu mendatangi dukun. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Illa liya'budun. Kecuali hanya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Dari ayat ini kan jelas tugas antara jin, syaitan itu dengan manusia sama. Untuk apa? Untuk beribadah. Tugasnya manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan jin juga supaya untuk beribadah kepada Allah. Lalu kenapa ketika ada orang yang mendatangi dukun, mempercayai dukun, bahkan membenarkan dukun, sementara kita tahu bahwa tidaklah mungkin dukun itu mengetahui sesuatu berita yang bisa dia sampaikan kecuali dukun itu telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan jin. Dalam Quran surah Al-Jin Allah berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhu rahaqa." Jadi praktek perdukunan itu memang seperti itu, Pak. Dukun yang kita duga dia memiliki kesaktian, memiliki keahlian, bisa menebak apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau bisa mengetahui sesuatu yang gaib, maka mereka sesungguhnya adalah bekerja sama dengan yang namanya jin tadi. Nah sekarang pertanyaannya, antara jin dengan manusia itu sama tugasnya di sisi Allah untuk apa? Illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Lalu kenapa ada orang yang ketika itu mendatangi dukun, mempercayai, meyakini dan sebagainya? Maka ini sama halnya, namanya dikatakan orang yang percaya dengan dukun, membenarkan dan meyakini ucapan dukun, sama dengan menyekutukan Allah. Seperti itu. Nah, jadi antara kita dengan jin sama tugasnya, Pak, menyembah Allah. Yang kedua, patut kita renungkan supaya kita berpikir beberapa kali untuk mendatangi dan percaya dukun. Yang kedua adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi perbandingannya ciptaan jin, antara jin dengan manusia itu, Pak, lebih baik manusia secara struktur,
secara unsur itu lebih baik, Pak. Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Lebih baik mana unsur tanah dengan unsur jin? Ulama sepakat, unsur tanah lebih mulia dibandingkan dengan unsur api. Maka logikanya adalah, masa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, lalu kita begitu menghambakan diri kepada dukun, yang berarti juga menghambakan kepada jin tadi itu. Jadi perlu tanda tanya besar kita. Masa kita sebagai manusia yang fi ahsani taqwim, begitu mudahnya kita jatuh dan percaya dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari unsur api melalui temannya tadi itu, melalui walinya, kekasihnya yang tidak lain adalah wali syaitan. Jadi dukun itu pada dasarnya adalah wali syaitan. Ketiga, ini juga bisa kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dari sini aja jelas, Pak. Lebih tinggi mana kedudukan manusia dengan jin? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi manusia, Pak. Manusia itu dengan sengaja Allah menciptakannya untuk diplot menjadi apa? Menjadi khalifah. Menjadi khalifah di muka bumi. Nah ini tidak menjadi seorang khalifah, tapi menjadi penghamba dari seorang dukun, menjadi penghamba dari para jin tadi. Kemudian hal yang juga bisa kita renungkan adalah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, inna syaitan aduwwun lakum fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu adalah musuhmu. Maka dikatakan syaitan itu adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan syaitan itu sebagai kawan, apalagi diajak berkolaborasi, apalagi diajak bekerja sama. Ada perbedaan yang sangat mendasar prinsip antara ajaran Islam dengan Hindu misalnya. Kalau di Islam itu jelas, Pak, prinsip akidah kita bahwa syaitan itu harus dijadikan musuh, Pak. Tapi kalau di dalam ajaran Hindu, syaitan itu harus dikawani, tidak boleh dimusuhi. Makanya kalau yang pernah ke Bali, apa yang dilakukan oleh warga Bali biasanya? Mereka pasti menaruh apa itu? Ya kalau bahasa kita itu ya sesajen kan ya, kalau depan hotel, depan kamar dan sebagainya. Jadi pernah orang tanyakan, ini apa, untuk apa, tujuannya apa? Salah satunya itu, mereka menjelaskan bahwa dalam ajaran mereka, kita tidak bermaksud menghina ya, tapi ini ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar. Bahwa di ajaran mereka itu bahwa setan itu memang tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dimusuhi, harus dikawal. Nah, salah satunya diberi itu tadi. Nah di Islam ini sangat dilarang. Makanya di dalam Islam ketika ada orang kesurupan, ditanya dari mana, dari sini, minta ini diturutin supaya tidak diganggu, minta ini, minta itu, sebagainya. Nah, kalau kita menuruti, Pak, kalah kita sudah. Kita menuruti lalu menyediakan apa? Kopi, minum, dan lain-lain. Itu pada dasarnya kita sudah kalah. Seharusnya apa? Kita lawan. Fattakhiduhu aduwwa, jadikanlah dia musuh. Logikanya apa? Kalau kita bahwa setan itu adalah musuh pada kita,
Lalu ada orang yang menjalin kerjasama dengan setan atau jin. Kira-kira setan atau jin itu mungkinlah membimbing pada jalan yang benar. Allah sendiri sudah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada orang yang laki-laki bekerja sama dengan jin laki-laki. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Maka jin itu akan menambah kesesatan bagi orang yang bekerja sama dengan jin itu. Makanya lihat para dukun, paranormal, orang pintar dan sebagainya yang mereka bekerja sama dengan jin, maka sesungguhnya mereka telah disesatkan oleh jin itu. Begitu juga orang yang ketika mendatangi jin, maka sesungguhnya dia juga sedang disesatkan, diadu domba, ya kan, dirusak akidahnya, dirusak keyakinannya. Ya, ketika tanya barangku hilang di mana posisinya, saya mau tolak, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya akan menikah dengan si fulan, kira-kira bagaimana dan sebagainya. Lalu itu diyakini dan sebagainya, diberi jawaban ini itu dan sebagainya. Yang pada dasarnya itu semuanya sudah menjadikan diri kita berlepas diri dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak mungkin orang yang memiliki akidah dan keimanan yang kuat itu mendatangi dukun, kecuali mereka-mereka yang memang memiliki keimanan yang lemah. Tidaklah mungkin orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar terhadap agama mendatangi dukun, kecuali orang-orang yang memang dia tidak memiliki pemahaman agama yang baik dan benar. Salah satunya seperti apa? Yang apa yang sudah Allah sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah sampaikan ada perenungan. Ya, jin dan manusia sama di sisi Allah, tugasnya menyembah. Dua, manusia secara struktur lebih baik ciptaannya daripada jin. Syaitan yang menakutkan dalam bentuknya. Kemudian ketiga, syaitan jin itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka kita harus menjadikan musuhnya. Masa kita malah justru minta dan percaya kepadanya? Seperti ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang juga bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, hendaklah ada pada diri kita sebuah keyakinan bahwa yang namanya jin, syaitan itu sifatnya adalah pendusta. Harus ada itu. Harus ada dalam diri kita sebuah keyakinan yang kuat. Tidak boleh ada keraguan bahwa jin, syaitan itu adalah sifatnya pendusta. Makanya Nabi mengatakan, jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun, karena mereka sesungguhnya adalah pendusta. Kita lihat, wa anna dhanna allam taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Di dalam hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi dari Abu Hurairah, beliau ini pernah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Bihifdzi zakatir Ramadan. Jadi Abu Hurairah pernah diperintahkan oleh Rasul, diberikan tugas untuk menjaga zakat Ramadan. Apa yang terjadi? Ketika Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan itu, malam-malamnya datang orang laki-laki. Apa yang dilakukan? Dia ingin mencuri makanan. Dijatuhkan makanan, lalu dia ingin mencuri. Apa yang terjadi? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap, wallahi akan aku ajukan kamu kepada Rasul. Nah, namanya orang laki-laki tadi itu menyampaikan 1000 alasan, minta belas kasihan, minta kasihani, ya kan? Keluarganya tidak ada makanan, dia sangat berhajat makanan dan sebagainya.
Lalu Abu Hurairah timbul belas kasihan. Apa yang terjadi? Orang laki-laki itu dilepas. Lalu Rasul tanya, ketika ketemu Rasul tanya, wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi tadi malam? Abu Hurairah berkisah, wahai Rasul, tadi malam ada seorang laki-laki yang dia ingin mencuri makanan. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tangkap. Terus saya lepaskan oleh Rasul. Kenapa? Karena dia kasihan, tidak punya makanan, keluarganya di rumah tidak ada makanan dan sebagainya. Apa kata Rasul? Dia berdusta. Malam ini dia akan datang lagi. Ternyata benar. Dari mana Rasul tahu kalau orang laki-laki itu datang? Tentu wahyu. Karena Rasul itu nggak tahu yang goib kecuali Allah memberitahu. Nah, ini nanti kita ada ayatnya. Ternyata di malam yang kedua betul, laki-laki itu datang lagi, mencuri makanan lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kok kamu lagi? Wallahi kamu akan aku bawa kepada Rasul. Jangan minta belas kasihan lagi. Aku betul-betul perlu dengan makanan ini dan sebagainya. Lagi kasihan lagi. Ya, kasihan lagi. Abu Hurairah nggak tega lagi. Akhirnya apa? Dilepas lagi. Ternyata jumpa lagi Abu Hurairah dengan Rasul. Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi tadi malam? Rasul sebenarnya sudah tahu itu, ya kan? Ujar Abu Hurairah, betul wahai Rasul. Dia datang lagi, dia mau mencuri makanan lagi, dan saya tangkap. Terus saya lepas lagi Rasul. Saya nggak tega. Dia lagi-lagi nggak punya makanan ini itu dan sebagainya. Lebih memeras lagi, lebih minta belas kasihan lagi, dan saya nggak tega. Saya lepaskan. Apa kata Rasul? Dia berdusta. Malam ini dia pasti datang lagi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, malam yang ketiga orang laki-laki itu datang lagi, mau mencuri makanan lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah, kali ini kamu tidak akan aku lepaskan lagi, dan wallahi aku akan menyampaikannya kepada Rasul. Ternyata apa? Wah, namanya syaitan itu Pak. Inna kaida syaitani matin. Tipu daya syaitan itu Pak, matin itu artinya sangat tipis. Makanya kenapa orang meruqyah itu tidak disarankan untuk memandiri orang yang ketika diruqyah lalu dia cek ngomong ini dari mana ikan, kenapa ikan masuk ini tuh. Jangan-jangan nanti malah disesatkan. Karena inna kaida syaitani matin, sesungguhnya tipu daya syaitan itu Pak sangat licik. Aku masuk ke tubuh ini tadi ini, baik aku akan keluar karena kamu. Orang tidak paham aja juga, aku akan keluar karena kamu. Umah sudah yang meruqyah, ya keluar kamu. Padahal apa itu? Sudah luput itu. Saya akan keluar karena kamu. Karena yang meruqyah, bukan karena Allah. Hati-hati. Ya. Ujar, karena rumah ini angker. Ada berdaya di sini. Cari berdaya nggak ketemu. Kita malah dibawa oleh syaitan itu. Dia akan sendiri dia keluar. Tetap diruqyah secara syar'i, tetap dibaca. Nggak perlu dia diajak diskusi, ngobrol ini dan sebagainya. Harus terlihat. Inna kaida syaitani matin. Tipu daya syaitan itu betul-betul sangat licik. Ternyata ketika syaitan itu orang laki-laki itu ditangkap oleh Abu Hurairah di malam yang ketiga, kata orang laki-laki itu mengatakan, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang apabila engkau baca maka engkau akan dijaga oleh Allah dan engkau akan terjaga dan dilindungi dari gangguan syaitan. Abu Hurairah nanya, apa itu? Kata si orang laki-laki tadi, bacalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Ayat apa itu Pak? Ayat kursi Pak. Ayat kursi.
Lalu Abu Hurairah ketika bertemu dengan Rasul ditanya, apa yang tadi malam terjadi? Lalu Rasul datang lagi, tangkap lagi. Tapi dia mengajarkan sesuatu kepada saya, Rasul. Apa itu? Kata dia, kalau mau tidur bacalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Ujarnya, bila kita baca ayat itu, maka Allah akan memberikan penjagaan bagi kita sampai kita bangun dan tidak akan diganggu syaitan. Apa kata Rasul? Kali ini dia berkata jujur, meskipun dia pendusta. Seperti ini. Jadi jelas, jin syaitan itu karakter aslinya adalah pendusta. Meskipun suatu waktu dia berkata jujur. Nah, dalam peristiwa yang dialami oleh Abu Hurairah, siapa orang laki-laki itu? Laki-laki itu tidak lain adalah syaitan. Karena syaitan itu bisa berwujud manusia. Bisa berwujud manusia. Itu hikmah. Banyak hikmah dari hadis. Yang kedua, ternyata dari kisah ini, Pak, kita mengambil sebuah hikmah. Coba kita boleh mengambil pelajaran penting dari siapa ini? Ini gak main-main loh, Pak. Dari jin. Kalau memang pelajaran itu tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dari jin loh. Mengajarkan satu ucapan yang apabila kita baca ketika mau tidur, maka Allah akan memberikan penjagaan dan syaitan tidak akan mengganggu. Ujar Rasul, kali ini dia berkata benar. Artinya boleh, Pak. Selama itu tidak menyelisih Al-Quran. Dan ini kita punya pemahaman yang bila bukan dari kelompok kita maka kita tidak menerima. Bila dari orang barat kita tidak menerima. Ya, kalau kita tidak, kita terbuka mana yang baik, mana yang benar, selama tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana kebenaran ini? Kalau berdasarkan hadis ini tidak masalah. Tidak masalah. Kalau terkecuali memang ada, ya, katakanlah mungkin penceramah, narasumber, pembicara dan sebagainya. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang memang nyata-nyata jelas kesesatannya, jelas. Jangankan dari syaitan, dari ustaz pun, andai kata yang dia ucapkan itu memang menyesatkan, harus kita tolak. Tidak boleh kita turuti. Nah, ini pelajaran yang diantaranya bisa kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh Abu Hurairah. Jadi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, sifat jin itu karakternya sejatinya adalah pendusta. Artinya apa? Kan dijelaskan kan? Wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kan di situ dijelaskan wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sam'i. Dulu jin setan itu Pak punya tempat duduk, Pak. Di langit itu untuk apa? Untuk mencuri berita. Lalu berita itu disampaikan kepada wali-walinya itu tadi, dukun-dukun tadi. Andai kata dia berhasil mencuri berita dan itu benar, maka tetap harus ingat, maka dia akan menyampaikan berita yang benar itu dengan dibumbui 100 kedustaan. Artinya tetap tidak boleh kita percaya. Artinya tetap tidak boleh kita percaya. Sifat jin adalah pendusta. Kemudian ada hal penting juga yang harus menjadi keyakinan dan kepercayaan kita. Selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, harus terpatri di dalam hati kita dan keimanan keyakinan kita. Jin, syaitan sejatinya tidak mengetahui hal yang gaib. Hal yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita panca indera, tidak hanya sekedar tidak bisa kita lihat, tetapi tidak bisa kita indera dengan semua panca indera kita.
Itu hal yang baik. Kalau ada orang yang mengatakan tahu bagaimana nasib kita ke depan, kalau ada orang tahu mengatakan bahwa dia akan tahu di mana kita mati, kalau ada orang tahu apa yang akan kita dapati besok, maka itu adalah sebuah kedustaan. Tidak ada orang yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita sendiri pun tidak bisa mengetahui hal yang gaib kecuali Allah mengizinkan dan meridhoinya. Dan itulah yang disebut dengan wahyu. Kita buktikan sebagai bukti bahwa jin itu tidak bisa mengetahui yang gaib. Peristiwa dan kejadian yang menimpa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Quran surah Saba ayat 14, kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang diberikan mukjizat yang mampu menundukkan jin, sehingga jin-jin itu taat dan tunduk patuh dengan Nabi Sulaiman ketika diperintahkan untuk membangun bangunan, untuk membuat piring, membuat istana dan sebagainya. Mereka pasti tunduk dan patuh. Dan ketika suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan kepada jin untuk membangun suatu bangunan, disuruh untuk bekerja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menjaga dan mengawasi para jin dengan bersandarkan memegang tongkatnya. Apa yang terjadi? Ternyata dikisahkan di dalam Quran surah Saba ayat 14. Falamma qadayna alaihi al-maut, dan ketika Allah telah menetapkan kematian kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ma dallahum ala mautihi, maka tidak ada yang bisa menunjukkan atas kematiannya illa dabbatul ardi, kecuali dabbatul ardi itu diartikan sebagai raya, ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkatnya. Sehingga apa? Falamma kharra, ketika tongkat itu sudah dimakan raya, lalu tongkat itu pun rapuh, lalu kharra, Nabi Sulaiman pun tersungkur, roboh. Beliau roboh. Baru apa? Tabayyanatil jin, baru jelaslah oleh jin itu bahwa sesungguhnya Sulaiman itu ternyata telah wafat. Allau kanu ya'lamuna al-ghaib, andai kata jin-jin itu mereka mengetahui yang gaib, malah disufil adabil muhin, maka tidaklah mungkin mereka itu berselimutan atau mendapatkan adab yang sangat menghinakan. Nah, ini dari ayat ini tampak